Baik Ibu, nama saya Oliva Jondo, saya dari kelas 2019D. Saya akan menjawab soal dari nomor 1 sampai 10 mata kuliah karya tulis ilmiah. Nomor 1, soalnya jelaskan hakikat karya tulis ilmiah. Saya akan menjawab, karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah rangkaian fakta yang disusun secara sistematis dengan metode ilmiah yang menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar kehidupan. Bersifat sistematis artinya bahwa karangan atau karya tulis tersebut disusun menurut aturan tertentu sehingga kaitan antar bagian-bagian tertentu sangat jelas dan padu. Tulisan ilmiah harus ditulis secara jujur dan akurat berdasarkan kebenaran tanpa mengingat akibatnya. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Nomor 2, soalnya jelaskan ciri-ciri karya tulis ilmiah. Saya akan menjawab. Yang pertama, dari segi isi, karya ilmiah menyajikan pengetahuan yang dapat berupa gagasan, deskripsi tentang sesuatu atau pemecahan masalah. Yang kedua, pengetahuan yang disajikan tersebut berdasarkan pada fakta atau data atau kajian empirik atau pada teori-teori yang telah diakui kebenarannya. Yang ketiga, sebuah karya ilmiah mengandung kebenaran objektif serta kejujuran dalam penulisan, tuntas, kebenarannya teruji, dan penggunaan bahasa yang logis sesuai ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Yang keempat, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku dan banyak menggunakan istilah teknis di samping istilah-istilah yang bersifat denotatif. Nomor 3, soalnya jelaskan syarat-syarat karya tulis ilmiah. Saya akan menjawab, dalam Hariwijaya dijelaskan bahwa suatu tulisan dari hasil penelitian dikatakan ilmiah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil penelitian. Artinya, dalam penulisan karya ilmiah harus berdasarkan hasil penelitian, karena penyusunan karya ilmiah berdasarkan fakta atau kebenaran. Yang kedua, pembahasan masalahnya objektif sesuai dengan fakta. Artinya, datanya tidak boleh dimanipulasi. Apapun yang ditemukan di lapangan, itu yang ditulis atau dideskripsikan di karya tulis ilmiah. Yang ketiga, karangan atau tulisan itu mengandung masalah yang sedang dicarikan pemecahannya. Artinya, masalah yang dibahas belum ada solusinya dan akan dicarikan pemecahan masalahnya. Yang keempat, baik dalam penyajian maupun dalam pemecahan masalah digunakan metode tertentu. Yang kelima, bahasa yang digunakan hendaklah benar, jelas, ringkas, dan tepat sehingga tidak terbuka kemungkinan bagi pembaca untuk salah tafsir. Dalam karangan atau tulisan kita harus menggunakan kata-kata yang benar-benar mewakili ide kita. Yang keenam, seorang penulis harus memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam beberapa bidang, seperti yang pertama, masalah yang diteliti. Artinya, penulis harus tahu cara memecahkan masalah yang akan ditelitinya serta mengetahui apa masalahnya. Yang kedua, metode penelitian. Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Yang ketiga, teknik menulis karangan atau tulisan ilmiah. Penulisannya harus sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan, serta menggunakan bahasa yang baku dan formal, serta menulis rujukan yang benar dan daftar pustaka. Nomor 4, soalnya sebut dan jelaskan jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan tulisan yang berisi tentang opini dari penulisnya
yang didasarkan pada suatu peristiwa. Artikel ilmiah ini memiliki pengertian sebagai artikel yang nantinya akan disusun ke dalam jurnal ilmiah. Yang kedua, makalah. Makalah ditulis untuk disampaikan kepada kelompok tertentu dalam suatu pertemuan ilmiah, misalnya dalam seminar, simposium, lokakarya, konferensi, atau kongres. Di samping itu, makalah dapat juga ditulis untuk melengkapi tugas-tugas pada mata kuliah tertentu. Yang ketiga, skripsi, tesis, dan disertasi. Ketiga jenis karangan ilmiah ini ditulis untuk memperoleh pengakuan tingkat kesarjanaan dalam suatu perguruan tinggi. Skripsi ditulis untuk memperoleh gelar sarjana, tesis untuk memperoleh gelar master atau S2, dan disertasi untuk memperoleh gelar doktor. Istilah skripsi memiliki istilah lain yaitu tugas akhir. Yang berikut, buku. Buku merupakan karya tulis yang dapat berupa modul, buku pelajaran diktat maupun buku terjemahan. Nomor 5, bagaimanakah ciri-ciri bahasa ilmiah? Bahasa ilmiah merupakan bahasa yang digunakan dalam ragam bahasa resmi. Ciri-ciri atau karakteristik bahasa ilmiah yaitu yang pertama, bersifat baku. Artinya, struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Yang kedua, logis. Artinya, ide atau pesan disampaikan melalui bahasa Indonesia, ragam ilmiah dapat diterima akal. Contohnya, masalah pengembangan dakwah kita tingkatkan. Ide kalimat di atas tidak logis. Yang ketiga, kuantitatif. Artinya, keterangan yang dikemukakan pada kalimat dapat diukur secara pasti. Yang keempat, tepat. Artinya, ide yang diungkapkan harus sesuai dengan ide yang dimaksudkan oleh pemutus atau penulis dan tidak mengandung makna ganda. Yang kelima, runtun. Artinya, ide diungkapkan secara teratur, sesuai dengan urutan dan tingkatannya, baik dalam kalimat maupun dalam alinea atau paragraf. Adalah seperangkat kalimat yang mengemban satu ide atau satu pokok bahasan. Nomor 6, soalnya, apa saja kegiatan-kegiatan ilmiah? Saya akan menjawab. Yang pertama, simposium. Simposium adalah pertemuan dengan beberapa pembicara yang mengemukakan pidato singkat tentang topik tertentu atau tentang beberapa aspek dari topik yang sama. Setiap pembicara menyampaikan pidato pendeknya tentang suatu hal menurut pandangannya masing-masing. Adapun pihak yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, seminar. Seminar adalah pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu masalah di bawah pimpinan ahli, yaitu guru besar, pakar, dan sebagainya. Seminar menghasilkan kesimpulan atau hasil pendapat bersama yang kadang diikuti resolusi atau rekomendasi. Seminar seringkali dilaksanakan dalam bentuk dialog dengan moderator atau sebuah presentasi hasil penelitian dalam bentuk formal. Yang ketiga, lokakarya. Lokakarya adalah pertemuan antara para ahli atau pakar untuk membahas masalah praktis atau yang bersangkutan dengan pelaksanaan dalam bidang keahliannya. Pengertian yang lebih umum dari lokakarya adalah sebuah acara atau pertemuan dilakukan oleh para ahli di bidang tertentu yang bertujuan untuk membahas suatu masalah yang terkait dengan keahlian mereka, sekaligus untuk mencari solusi bagi permasalahan tersebut. Yang keempat, workshop. Workshop adalah sebuah kegiatan atau acara yang dilakukan di mana beberapa orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu berkumpul untuk membahas masalah tertentu dan mengajari para peserta. Workshop bisa juga diartikan sebagai latihan di mana bekerja secara individu
maupun secara kelompok untuk menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan dengan tugas yang sebenarnya untuk mendapatkan pengalaman. Dan yang kelima adalah penelitian. Nomor 7, sebut dan jelaskan tahap-tahap menulis proposal. Saya akan menjawab. Yang pertama, menyiapkan topik. Menyiapkan topik adalah hal penting dalam penulisan karya ilmiah. Dalam menyiapkan topik, kita harus memahami dan mengerti hal-hal yang memudahkan kita untuk menguraikan topik yang akan kita bahas. Di sini kita mulai mengoreksi diri kita, bidang ilmu apa yang kita minati atau kita kuasai. Yang kedua, menemukan masalah sesuai dengan topik. Artinya, jika kita suka dengan bahasa Indonesia, maka kita harus dalami dan harus mencari materi-materi yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Yang ketiga, menentukan judul. Judul adalah label atau nama suatu karangan. Menentukan judul harus sesuai dengan topik yang sudah kita tentukan. Penulisan judul harus sesuai dengan isi-isi daripada karya ilmiah yang kita buat. Yang ketujuh, menyusun proposal. Pada saat menyusun proposal, yang pertama yang dibahas adalah 1. Latar belakang. Di sini membahas tentang masalah yang dihadapi oleh siswa sekolah dasar pada saat pembelajaran. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah harus dibuat sedemikian rupa yang mewakili penelitian atau topik yang dibahas. Pertanyaan tersebut memuat masalah-masalah yang hendak dipecahkan oleh penulis. Rumusan masalah menjadi penentu bab atau subbab dalam pembahasan. Yang ketiga, identifikasi masalah. Yang keempat, batasan masalah. Batasan masalah digunakan apabila kita memiliki identifikasi masalah. Yang kelima, tujuan penelitian. Tujuan penelitian harus dibuat menggunakan kata kerja operasional. Tujuan penelitian dibuat untuk mendeskripsikan apa yang akan dijelaskan. Yang keenam, manfaat penelitian. Baik Ibu, itu saja jawaban saya terkait soal ujian tengah semester mata kuliah karya tulis ilmiah. Terima kasih Bu.